Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pendengar, saya Bagus Wayu Satrio dan teman saya. Dan saya Fahrezi. Kami ingin membahas uh, bisnis syariah, ya, sejarah bisnis syariah. Bisnis syariah itu adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah Islam. Bisnis ini bertujuan untuk menguntungkan tetapi juga memperhatikan nilai-nilai Islam seperti keadilan, kejujuran, dan transparansi. Nah, bisnis syariah ini memiliki akar sejarah yang panjang yang dimulai dari praktik ekonomi Islam pada masa Nabi Rasulullah, ya, pada masa Nabi Muhammad SAW, dan dilanjutkan oleh para pengikutnya. Konsep bisnis syariah ini didasarkan dari pada prinsip-prinsip Islam yang mengatur transaksi ekonomi agar sesuai dengan nilai-nilai Islam, yaitu seperti larangan riba atau bunga, larangan gharar atau ketidakpastian, dan prinsip keadilan sosial. Bisa dilanjutkan, Farizi? Nah, selanjutnya pendidikan agama Islam dan ekonomi syariah. Hmm. Pendidikan agama Islam berperan penting dalam menanamkan nilai-nilai ekonomi syariah kepada generasi muda. Pendidikan ini juga berfungsi sebagai sarana untuk meningkatkan kesadaran akan konsep zakat dan wakaf yang dapat digunakan untuk mendukung pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu. Nah, di sini ada beberapa poin penting mengenai peran ekonomi syariah dalam pendidikan. Yang pertama, menyalurkan dana zakat dan wakaf. Dan yang kedua, menumbuhkan perilaku ekonomi Islam. Dan yang ketiga, membangun sumber daya manusia. Hmm. Selanjutnya, penerapan bisnis syariah di industri modern. Dalam konteks industri modern, penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah semakin relevan. Nah, di sini ada beberapa aspek penting dari penerapan bisnis syariah di industri modern. Yang pertama, ada akad-akad syariah. Penerapan akad seperti mudharabah atau kemitraan usaha dan musyarakah atau kerjasama modal. Nah, memungkinkan pelaku usaha untuk mengakses pembiayaan tanpa melanggar prinsip syariah. Dan yang kedua, ada inovasi teknologi. Dengan kemajuan teknologi, bisnis syariah kini dapat menggunakan sistem informasi dan teknologi komunikasi untuk meningkatkan efisiensi operasional. Dan yang ketiga, etika bisnis. Dalam bisnis syariah, etika menjadi pilar utama. Prinsip-prinsip keadilan dan tanggung jawab sosial diintegrasikan ke dalam praktik bisnis sehari-hari yang akan menciptakan lingkungan usaha yang lebih berkelanjutan. Nah, selanjutnya dilanjutkan lagi oleh Mas Bagus. Oke. Tadi yang saya singgung sebelumnya, ya, prinsip bisnis syariah, ya, berakar dari ajaran Islam yang mencakup aspek akhlak, muamalah, dan syariah. Prinsip-prinsip ini telah ditanamkan sejak masa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang juga seorang pedagang, ya. Konsep ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara keuntungan bisnis dan keadilan sosial dan kesejahteraan bersama. Nah, prinsip-prinsipnya itu berupa larangan riba yang tadi saya sebutkan, ya, yaitu bunga, larang gharar, ketidakpastian, keadilan dan keseimbangan, halal dan toyib, ya. Nah, untuk produk ini halal dan toyib, produk ini dan produk atau juga jasa yang diperdagangkan harus sesuai dengan hukum Islam, yaitu halal diperbolehkan dan taib baik dan bermanfaat. Contohnya, ya, saya kasih contoh itu bisnis yang berkaitan dengan alkohol, perjudian, atau produk haram. Nah, dan obat-obatan terlarang itu juga haram, ya. Sebaliknya, jika menggunakan dengan menjual bisnis makanan yang halal seperti daging ayam yang disembelih dengan halal, ya, itu boleh diperjualkan dan bermanfaat, gitu. Nah, ada juga beberapa poin lagi seperti konsep zakat dan infak berbasis akad, ya. Berbasis akad itu antara penjual dan pembeli. Jadi setiap transaksi itu harus ada perjanjian atau akad yang sesuai dengan syariah seperti murabahah, yaitu jual dengan margin keuntungan yang disepakati. Jadi nggak merugikan lah satu sama lain antar pedagang dan penjual. Pedagang dan penjual dan pembeli. Maaf. Ijarah akad sewa. Nah, salam jual beli di mana pembayaran dilakukan di muka dan diserahkan di kemudian. Nah, oke. Itu dari saya. Oh, enggak, sepertinya saya akan tambahkan lagi, ya.
Bisnis syariah dalam perekonomian modern juga ya. Nah, bisnis syariah dalam perekonomian modern itu berupa keuangan syariah ya, seperti perbankan, perbankan syariah. Jadi bank ini beroperasi tanpa riba, tidak seperti bank-bank konvensional lainnya yang memakan biaya untuk menaruh uang. Mengandalkan prinsip bagi hasil. Jadi di sini kita modal ya, modal kita bagi hasil untuk perbankan syariah atau penyertaan modal musyarakah. Produk seperti tabungan, pembiayaan rumah muarabara dan investasi berbasis syariah seperti alternatif bagi masyarakat yang ingin menjalankan transaksi sesuai dengan hukum Islam. Pasar modal syariah dan juga asuransi syariah, takaful. Oke. Untuk selanjutnya itu ada industri halal. Industri halal mungkin banyak kan kita sudah mengenal ya, seperti makanan dan minuman halal, kosmetik dan farmasi halal. Jadi meskipun itu bahan kimia sekalipun, kita pastikan bahwa bahan kimia itu tidak diekstrak dari eh, benda-benda yang diharamkan atau zat-zat yang diharamkan oleh umat muslim. Oke, bisa dilanjutkan ya, Farezi, untuk pariwisata halal ya. Nah, selanjutnya ada pariwisata halal. Nah, industri pariwisata halal ini melayani kebutuhan wisatawan muslim dengan menyediakan fasilitas yang sesuai dengan prinsip Islam, seperti makanan halal, tempat ibadah, dan layanan ramah keluarga. Nah, Ya. layanan ramah keluarga ini seperti negara-negara Turki, Indonesia, dan negara Arab yang menjadi tujuan utama pariwisata halal. Dan selanjutnya ada properti syariah. Properti syariah ini mengadopsi transaksi tanpa riba, gahar, dan atau spekulasi. Sistem pembiayaan yang digunakan berbasis akad seperti murabahah atau jual beli dengan margin keuntungan atau ijarah, sewa menyewa antara dua pihak dengan biaya yang telah ditetapkan. Nah, yang kelima ada teknologi finansial syariah. Nah, teknologi finansial syariah ini berbasis syariah yang semakin berkembang, menawarkan layanan seperti crowdfunding syariah, pembayaran digital, hingga investasi halal. Nah, contohnya ada platform peer-to-peer lending yang menggunakan akad mudah mudah robah untuk membantu UMKM. Dan yang keenam ada industri kreatif dan media. Nah, prinsip syariah di sektor ini melibatkan pembuatan konten yang halal, mendidik, dan bermanfaat bagi masyarakat. Contohnya ada film, musik, atau aplikasi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dan yang terakhir, energi dan keberlanjutan. Bisnis syariah di sektor energi berfokus pada proyek-proyek yang berkelanjutan mendukung kesejahteraan masyarakat tanpa merusak lingkungan. Nah, sudah selesai, mungkin itu saja dari saya. Mungkin ada tambahan dari Mas Bagus. Ya, saya juga sudah selesai ya. Ya, itu saja para pendengar. Kami undur diri dari video penjelasan ini. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.